Karena menurut saya sih petani itu hidupnya itu bahagia, murah, dan semua bisa didapatkan, maksudnya dari pertanian itu semua ada. Dan ternyata selada untuk saat ini yang paling pasarnya permintaannya paling banyak besar. selada ya. Iya. Permintaan paling besar selada. Garis besar aja ya. Boleh. Soalnya nggak bawa kalkulator nih. Oh, harus hitung-hitung. Iya, tapi kalau memang angkanya sampai nggak bisa dihitung kayaknya. iya, susah ngitungnya. Susah dihitung. Boleh. Jadi kalau hidroponik itu dibandingkan dengan pertanian konvensional ya, itu hasilnya bisa 1:10 dalam satu periode yang sama. Dalam satu periode yang sama, misal Iya. satu musim tanam deh. Iya, itu bisa hasilnya 1:10. Gambaran besarnya cuma itu aja. Itu iya. Jadi gimana sahabat tani, sudah terbayang-bayang? Gambaran besarnya aja sudah sangat menggiurkan. Selamat datang di panggung penyuluhan senior penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, langsung saja di samping saya sudah ada seorang petani, tetapi petani yang milenial atau petani muda, dan beliau bergerak di bidang yang sedang kita ada di sini, hidroponik. Oke sahabat tani, langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Mas Agus ya, Mas Agus. Iya, selamat sore Mbak. Ya, Mas Agus, sahabat tani, mungkin Mas Agus mau memperkenalkan diri, boleh kepada sahabat tani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, semoga kalian semua diberikan kesehatan. Mungkin perkenalkan diri dulu, Oh, iya. Mas. Nama saya Agus, alamatnya di Desa Lumbu, Kutowinangun. Ya, jadi Saya itu sebenarnya bukan petani. bukan petani. Iya, aslinya bukan petani saya. Terus tunjukkan pribadi Anda aja. Oh, nggak boleh ya. Jadi ternyata sebenarnya bukan petani, tapi beliau sekarang terjun di dunia pertanian juga ini ya Mas ya. Iya. Mas Agus. Mas Agus itu ada di daerah Silumbu. Lumbu. Lumbu. Nggak ada singa. Nggak pakai si. Jadi ini di Desa Lumbu, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen tentunya. Dan Iya. Mas Agus, kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol aja deh Mas Agus ya. Ya. Mas Agus itu tadi ngakunya bukan petani sahabat tani. Jadi apa ini sebenarnya Mas Agus? Awalnya ini apa ini? Basicnya? Saya itu sebenarnya orang teknik. Teknik. Saya sekolahnya di SMK Kejunua. Ya. Terus di dunia kerja juga di pabrik. Belum. Jadi ibaratnya ya bukan petani tapi coba-coba bertani gitu. Nah, bukan petani tapi coba-coba bertani. Iya. Apa yang menjadi alasannya? Karena menurut saya sih petani itu hidupnya itu bahagia, Petani murah, bahagia. dan semua bisa didapatkan, maksudnya dari pertanian itu semua ada. Gitu. Ya, karena pertanian memang tentu saja menghasilkan produk Iya, yang iya. pasti dibutuhkan oleh semua orang, Semua bukan orang, begitu iya. ya Mas Agus. Dan Mas Agus memilih untuk pertanian modern seperti yang sudah ada di belakang kami. Nah, sahabat tadi bisa melihatnya dengan jelas sekali bahwa kita ada di hidroponik Sahabat selada ya, Hidrofarm ya. Oh ya, jadi dikenalkan dulu, namanya ini adalah Sahabat Hidrofarm. Hidrofarm gitu. Khusus hidroponik berarti ini ya Mas ya. Khusus hidroponik. Kalau tanamannya apa aja ini selain selada? Sekarang sih fokusnya selada karena mengingat pemasarannya yang lebih mudah, terus nilai ekonomisnya lebih tinggi. Nilai ekonomisnya lebih tinggi, Iya. atau mungkin biaya produksinya juga Kalau- dibanding yang lain lebih rendah juga, Kalau masalah biaya produksi itu relatif lah. relatif. Cuman pasarnya lebih luas kalau selada. Yang jelas pasarnya lebih mudah dan luas ya, Iya, karena sekarang. permintaannya juga cukup tinggi ya kalau Iya, selada ya. selada. Nah, kalau di sini sendiri ini kan berarti ini pemiliknya Mas Agus sendiri kan ya? Iya. Jadi ownernya adalah Mas Agus sendiri dari Sahabat Hidrofarm. Hidrofarm tadi itu. Dan Mas Agus sebenarnya kalau sekarang terjun di dunia pertanian itu masih nyambi di pekerjaan lain atau tidak? Kalau dulunya sih awal-awal cerita sedikit nggak apa-apa ya. Boleh, silahkan. Saya awalnya tuh coba-coba, yang buat cobaan itu awal itu tanamnya kangkung. Cuma sedikit, paling berapa ya? Sekitar 200 lubang awalnya waktu itu. Itu berawal dari saat corona. Awalnya saya kan bekerja di kantin SMP negeri di Kebumen.
Terus karena corona kan sekolah libur, tutup. Nah, coba-coba hidroponik. Pertama yang dicoba itu kangkung, terus ternyata setelah panen itu ketagihan. Ketagihan dengan hasilnya gitu kan. Hasilnya. Iya, karena waktu itu panen perdana itu langsung diborong sama staf salah satu kampus di Kebumen. Oh gitu. Iya, terus habis itu nyoba ke sawi-sawian, cesim, pakcoy. Terus sekarang di selada. Iya. Tuh, dan ternyata selada untuk saat ini yang paling pasarnya permintaannya paling banyak besar. selada ya. Iya. Permintaan Iya. paling besar selada. Tadi dikatakan karena aslinya karena beliau itu di musim pandemi kemarin ya. Iya. Kemarin berarti sampai sekarang ini sudah berjalan berapa tahun? Sekitar hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun dan 3 lancar tahun. terus ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Tapi ya dalam perjalanan tetap ada satu kendala, tapi ya nggak masalah. Ya. Nanti di share ya kendalanya, saya tanyakan siap, sedikit siap, untuk kendala-kendalanya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu ini kan tadi disampaikan bahwa awalnya hanya 200 lubang saja. Iya, sekitar 200. Kalau sekarang sudah berapa lubang? Sekarang itu total sekitar 4.500. 4.500 di sini semua ya Mas ya? Iya. Atau mungkin ada Sama yang lain? ada di itu di rumah mertua Ada di Roworejo. tetap bisa memanfaatkan lahan kosong Iya. walaupun di rumah mertua. Iya. Begitulah kalau memang petani yang murni, petani sejati gitu ya. Iya. Tadi tidak mau ngaku sebagai petani, tapi ternyata jiwanya kayaknya lebih ke pertanian ini kayaknya Mas Agus ya. Sudah gabung ke petani milenial? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Berarti masuk ke apa namanya ini di Kabupaten Kebumen sendiri kan juga ada ya yang komunitas petani milenial dan Mas Agus adalah salah satunya. Dan kenapa pilih hidroponik? Itu kan bisa yang lain Mas. Oh iya. Kenapa harus hidroponik ya? Ya. Kenapa harus hidroponik? Kalau saya pribadi sih ya, kalau alasannya saya pribadi itu kenapa harus hidroponik? Yang jelas hidroponik itu nggak terlalu capek, hamanya lebih sedikit, terus tanamannya lebih sehat. Tanamannya lebih sehat. Iya. Dipastikan lebih sehat ya. Iya, bisa dipastikan lebih sehat. Dipastikan lebih sehat. Iya. Kalau saya bilang sih bisa, kalau menurut saya kalau hidroponik itu bisa lebih bersih juga ya dari pertanian itu. yang Iya. selain ini gitu. Jadi Iya. kan identiknya kalau pertanian kayaknya kotor-kotor gitu. Iya. Kalau hidroponik kayaknya enggak ya. Jadi kalau Mas Agus kemana-mana ini sahabat tani bertemu dengan Mas Agus nggak tahu kan kalau Mas Agus petani. Senggol aja. Senggol. Oh suruh senggol sahabat tani. Boleh nanti buat sahabat tani yang ingin tahu tentang lebih banyak tentang hidroponik atau tentang Mas Agusnya gitu, bisa senggol, nanti bisa dicantumkan nomor kontak personnya, boleh ya Mas ya? Boleh. Boleh, apalagi nanti mungkin ada beberapa rahasia-rahasia kecil untuk suksesnya berhidroponik, nanti bisa hubungi Mas Agus. Oh, siap. Jadi promo ini. Lanjut ya Mas ya. Oke. Ini jadi hidroponik tadi ada sekitar 4.500 lubang. Iya. Itu produktif semua atau enggak? Produktif semua. Produktif semua. Dan kalau hidroponik ya, sahabat tani kan sudah paham kalau hidroponik ini pasti pakai nutrisinya pakai cairan ya. Iya. Pakai cairan, kalau tidak salah AB mix. Di sini AB mix. juga Pakai AB mix. pakai AB mix. Kalau AB mixnya itu sebenarnya saya agak kurang paham sih ya. Cairan A-nya itu apa isinya, B-nya itu apa isinya. Kapan-kapan boleh ya belajar sama Mas Agus ya, atau sahabat tani tentu yang boleh. mau belajar bisa nanti hubungi Mas Agus kembali ya, promosi kembali gitu. Nanti ada di sini nih, ada nomor HP-nya atau kontak personnya. Iya. Kalau nggak salah, ini saya dengar-dengar juga Mas Agus bisa menciptakan meracik nutrisinya sendiri gitu ya Mas. Masih belajar. Masih belajar, Iya. tapi sudah terlihat hasilnya ini Mas. Gitu. Iya. Ya nanti bisa sama-sama belajar dengan sahabat tani kita di rumah. Kemudian nih, saya tanya yang lebih ini kayaknya tentang ini kayaknya lebih banyak ditanyakan sama sahabat tani semua, analisis usaha taninya. Gimana nih? Rahasia nggak nih? Nggak, boleh di-share. Garis besar aja ya. Boleh. Soalnya nggak bawa kalkulator ini. Oh, harus hitung-hitung. Iya, tapi kalau memang angkanya sampai nggak bisa dihitung kayaknya iya, nih. susah ngitungnya. Susah dihitung. Boleh Jadi silakan. kalau hidroponik itu dibandingkan dengan pertanian konvensional ya, itu hasilnya bisa 1:10. 10-nya Dalam satu hidroponik periode yang sama. Dalam satu periode yang sama, misal Iya. satu musim tanam deh. Iya. Itu bisa hasilnya 1:10. Gambaran besarnya cuma itu aja. Itu iya.
Jadi gimana sahabat tani, sudah terbayang-bayang? Gambaran besarnya aja sudah sangat menggiurkan. Hasilnya 1 dibandingkan 10. Ya. Saya jadi tertarik juga ini Mas, gimana? Saya mau bikin juga kali. Boleh. Bikin lah Mbak. Kalau Nanti ada saya main yang ke sini. iya, kalau ada lahan itu bikin aja. Nah, berbicara tentang lahan gini ya. Iya. Jadi kan kalau hidroponik kita kalau pertanian itu kan berarti mindsetnya harus ada lahan gitu. Nah, padahal kalau hidroponik sebenarnya itu bisa di halaman-halaman rumah atau mungkin di sebelah rumah, di pekarangan yang tidak produktif, itu bisa dimanfaatkan ya Mas ya? Iya, Itu bisa. mungkin salah satu keuntungannya juga dari Nah, hidroponik. keuntungan hidroponik itu kalau misalkan tanah cadas ya, tanah cadas bebatuan itu kan nggak mungkin kalau misalkan ditanamin kayak selada di tanah kering itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, diakali dengan hidroponik itu salah satunya. Tanah cadas itu tanah dengan batu padas gitu. Iya. Saya kira tanah cadas gitu. Banyak keren loh. Bercanda ya sahabat tani. Oke, boleh. Karena ini kan menyesuaikan. Kalau narsumnya masih muda belia seperti beliau, kan saya juga harus mengikuti walaupun saya sudah tua begitu ya. Kembali lagi ke hidroponik. Oke, Iya, selada air ini. Ini saya lihat di sini masih umur berapa ini, Mas? Ini Yang ada di kalau bawah. yang ini sekitar 25, 25 hari. 25 Kalau hari. umur panennya sampai berapa? 40 hari, 38 sudah bisa mulai dipanen. 38 hari. Iya, tergantung jenisnya. Kalau Dari pembibitan atau dari pembibitan tanah? Dari pembibitan. 38 HSS ya. Kalau HSS. hidroponik itu kan menyebutnya HSS. Hari setelah semai. Semai. Tapi kan ini untuk tempat penyemaian sendiri ya Mas ya? Ada tempat Ada semaian sendiri sendiri ya. khusus ya. Dipindah ke sini setelah berapa hari? Jadi kalau di sini ya, kalau di sahabat hidroponik ini kita misalkan hari ini semai, ada tempatnya khusus sampai usia sekitar 10 hari itu di instalasi semaian. Semaian. Setelah itu dipindah ke instalasi peremajaan sampai sekitar usia 20 HSS. HSS. Setelah itu masuk Baru ke sini. pembesaran sampai Pendewasaan panen. berarti. Iya. Kan ada iya. peremajaan. Pendewasaan sampai panen berarti dari HSS-nya 38 hari. 38 sudah bisa mulai dipanen. Setelah panen, ini kan lubang tanamnya itu apakah nanti disanitasi dulu atau bisa langsung? Biasanya sih dicuci, biasanya. Oke, dibersihkan dulu ya. Iya. Terus didiamkan berapa hari lagi? Sampai Langsung siap saya. tanam. Oh, bisa. Langsung. Soalnya kan ngejar pengiriman, nggak bisa Nah, dilama-lama. itu Sayang sekali. permintaannya yang sudah ngejar-ngejar ya Mas Iya, ya. sayang Jadi, sekali kalau sampai langsung. dianggurin gitu. Sayang sekali ya, cuan gitu jangan dianggurin ya Mas. Iya. Oke, jadi kalau 38 hari sekali itu sudah bisa panen Iya. dalam berarti sebulan lebih sedikit ya, sebulan Iya. lebih sedikit berarti periode tanamnya dalam setahun bisa berkali-kali nih Mas ya. Nah, itu kenapa Nah, tadi itu. di awal saya bisa menyampaikan 1 kalau hidroponik banding itu bisa 10. berpotensi 1:10. Jadi kalau tanaman pangan mungkin ya kita contohkan Iya. tanaman pangan kita 2 musim tanam, misal dalam Iya. 1 tahun hanya 2 kali panen, Iya. di hidroponik bisa 10 kali panen ya, Bisa, dalam 1 iya. tahun itu mungkin. Iya. Ini kan panennya banyak ini ya Mas ya. Jadi tadi juga disampaikan permintaannya yang ada terus gitu. Emangnya pasarnya kemana ini Mas? Yang sudah sih saya selama ini ke supermarket. Ada beberapa supermarket di Kebumen. Belum ya? Terus catering, Catering. ada Bangor Kebab. Sebut apa-apa. merek nggak apa-apa ya. Ya penjual Ada kebab itu. sama itulah burger, kebab, Burger, catering gitu. Kebab catering gitu. Tapi itu continue ya Mas ya? Iya Continue. continue. Permintaan yang udah pasti 2 hari sekali harus ngirim. 2 hari sekali. Berarti memang setiap harinya berarti bisa panen ya Mas ya? Bisa. Atau 2 hari sekali? Bisa setiap hari. Emang setengahnya setiap hari bisa panen. Kalau pas nggak panen gimana? Ada kemitraan. Oh, pakai mitra. Iya, Oke, jadi ada memang hidroponik itu di Kabupaten Kebumen sendiri juga ada komunitasnya ya Mas ya? kalau Ada. nggak salah ya. Iya, Kalau ada. saya juga ada beberapa Iya. dulu yang pernah masuk di panggung penyuluhan juga itu salah satu komunitasnya. Mungkin pasti juga kenal karena satu komunitas. Oke. Kemudian pasarnya itu tadi di Kebumen. Sudah ke luar Kebumen apa belum? Keluar daerah belum? Pernah sih beberapa kali, cuman fokusnya di Kebumen aja. Soalnya Masih terkendala belum. pengiriman. Oh, terkenal apa? Iya. Karena mungkin ini juga daya tahannya tidak terlalu lama ya Mas ya? Kalau dari kebun saya sih, kalau misalnya hari ini panen ya, biasanya di suhu terbuka, Suhu di ruang. suhu ruang,
kuat sekitar 12 jam itu belum layu. 12 jam. Ya, pernah nyoba sih, pernah waktu itu pas panen. Saya plastikin. Saya plastikin itu kuat 2 hari. 2 hari di 2 dalam hari. plastik. Iya, di plastik. Berarti lebih bagus di plastikin atau di buka aja? Di plastikin. Di plastik ya. Iya, kalau di kulkas pun bagusnya di plastikin. Itu bisa kuat semingguan. Oh, berarti memang ini juga ya Mas. Nah kalau varietasnya, kalau selada itu ada beberapa varietas atau cuma ini? Ada banyak sekali varietas kalau selada. Kalau Jiran nanamnya ya? Saya dari benihnya bejo. Bejo? Ya. Namanya bejo? Ya. Ya, Mas Agus, ini kan Mas Agus sebagai petani milenial di Kabupaten Kebumen Ya. yang bergerak di bidang perhidroponikan. Untuk nantinya, karena hidroponik kan tidak hanya untuk di selada ya, bisa Ya. mungkin di sistem fertigasi juga bisa. Ya. Itu ada rencana nggak untuk kedepannya nanti membuat untuk mungkin melon kah atau apa gitu? Kalau rencana ada, Hmm, tapi masih perlu belajar lagi. perlu belajar lagi. Ya. Ya kan nanti belajar sambil jalan, Mas. Ya. Kan katanya juga tadinya Saya bukan bukan petani. petani, sekarang udah jadi ahlinya di pertanian gitu kan, berarti belajarnya sambil jalan, tiba-tiba Iya. jadi ahli dalam pertanian gitu ya Mas ya. Ya. Nah Mas Agus, untuk komunitas di petani milenial Kabupaten Kebumen, apakah setiap mungkin ada kegiatan ya, ada kegiatan mungkin pertemuan atau apa gitu, jenengan ini nggak untuk memotivasi teman-teman, kan tidak semuanya bergerak di bidang hidroponik ini ya, Iya, cuman iya. ada nggak untuk memotivasi mereka untuk berjalan sesuai dengan jenengan gitu? Sempet kayak gitu nggak? untuk sesama memotivasi petani. mereka? Iya. Sesama petani milenial Ada. gitu. Jadi memang kalau di perkumpulannya mungkin ada sharing-sharing ilmu gitu Iya, ya. iya. Sambil ngopi lah. Sambil ngopi ya, harus Iya. ngopi ya Mas. Kan sekali-kali bisa pas sambil ngejus gitu. Kurang lama kalau jus. Kurang lama. Enggak kan lama, harus ngupas buahnya dulu, blender gitu. Gitu. Nah, tadi kalau misalkan pas ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman sama ngopi tadi itu ya, kan jenengan juga harus punya misi gitu untuk memotivasi mereka, memotivasi paling enggak biar terjun atau jalan di jalannya jenengan di hidroponik gitu iya, ya. iya. Nah, kalau kebanyakan orang ya, termasuk saya mungkin ya, itu kalau hidroponik kan bayangannya, aduh hidroponik, ya tempatnya aja kayaknya membutuhkan biaya yang besar, terus ribet juga, harus tiap hari seperti ngerawat anak kecil gitu. Itu tanggapannya jenengan gimana? Kalau itu sih kembali lagi ke masing-masing orangnya. Tapi kalau masalah hidroponik ribet dan harus tiap hari nungguin itu, saya nggak setuju. Oh enggak, Ya, nyatanya saya selama ini dolan-dolan. masih bisa dolan, masih bisa Dolan-dolan. healing gitu ya Mas ya? Iya. Heeh, Ya, nggak jadi- harus ditungguin. Kalau misalkan instalasi setupnya kita udah bagus, udah oke, bisa kita tinggal. Berarti PR Nggak yang perlu terpenting itu. itu pas awalnya aja ya? Iya, Kita yang penting pasang setupnya instalasinya benar, dulu. bagus. Udah. Oh gitu. Jadi untuk perawatan selanjutnya sebenarnya sambil ditinggal-tinggal bisa lah. Iya, ya. iya. Sambil ditinggal nongki-nongki bisa. lah Iya. ya. Nah, sahabat tani, ternyata yang ada di benak sahabat tani semua bahwa hidroponik itu ribet, hidroponik itu memerlukan biaya yang mahal. Bagi Mas Agus atau mungkin sahabat tani lainnya, tidak seserem itu gitu ya Mas. ya? Iya, Ternyata kuncinya adalah di awal pembuatan instalasi, Iya, setupnya ya. setupnya. Kalau setupnya sudah betul, itu kita tinggal jalan begitu aja gitu. Dan enaknya lagi kita bisa tiap hari panen bisa gitu. Kalau pagi-pagi kita keluar rumah, bangun tidur mungkin melihat Lihat pemandangan seger-seger. seger-seger, otak kita juga ikut fresh Seger, gitu. iya. Lah kita jangan bayangin yang enak-enak dulu aja nih Mas. Kayaknya kita juga perlu tanya, ada hambatannya enggak nih? Tantangannya enggak nih? Perlu tahu juga ya. Harus dong. Nanti sahabat tani itu kalau misalnya enggak dibayangin enak-enaknya aja, Iya. kasihan gitu. Gimana? Jadi kalau namanya usaha ya, Ya, kendala itu pasti ada. jadi. Kalau di hidroponik itu kendala yang biasa terjadi ya. Ini kendala teknis ya. Itu biasanya ada beberapa penyakit ya. OPT. Iya, penyakit ada bisa jamur, bisa jamur mata kodok, bisa busuk akar, busuk batang. Itu menjadi momok bagi petani hidroponik khususnya selada lah. Soalnya itu harus benar-benar
kalau udah kadung kena itu Udah. bisa gagal. Gitu, sudah Gagal. dijamin Iya, udah jamin gagal gitu. Apa tadi ada jamur, ada mata kodok tadi Mata ya, kodok. terus Tusuk tusuk akar, akar juga tusuk gitu. daun. Jadi ini ya, saya sambil satu tusuk boleh batang. ya? Ya boleh. Satu ya. Ini jadi kan Nah, itu ini ya. salah satu yang terkena penyakit busuk akar. nah, ini ya, yang mana Mas bisa dilihatin Mas? Itu busuk semua. Ini busuk semua. Iya. Itu Ternyata busuk akar. Itu walaupun ditungguin 2 bulan juga nggak Kayak gini gede-gede. terus ya? Iya, Ini daripada nggak gede, nanti saya panen aja gimana? nggak usah. Yang bagus ada banyak. Oh iya, Itu biasanya kalau saya tak manfaatin buat makan apa ini? ikan gurame. tetap bermanfaat ya Mas Iya. ya. Oh, di Ada sini kolam. ada kolamnya juga. Ada. Nah, sahabat tani ternyata bisa terpadu juga ya pakai Iya. dengan hidroponik ini. Kita ada kolam juga, ada ikannya. Nah, limbah-limbah yang sudah tidak layak panen itu nanti bisa masuk ke Kolam. gitu. Buat Nah, makan. selain OPT. Oh, tadi ini dulu kalau misalkan tadi yang terkena jamur, pengendaliannya hanya itu. Kalau sudah nggak bisa, udah gitu. Bisa sebenarnya Yang itu apa yang sih bisa tapi lebih dikendalikan? baik itu dicegah. Dicegah diantaranya dengan menjaga kelembaban lingkungan, kebersihan lah, intinya sanitasi. Sanitasi itu yang paling penting Paling ya. penting. Oke, dan selain itu, selain OPT untuk hambatannya mungkin apa ya? Kalau hambatan, kalau biaya saya kira enggak ya. Yang penting itu kan tadi di awalnya sudah masuk modalnya gitu. Ya. Selanjutnya kan tinggal untuk modal buat tanaman. Iya, buat runningnya Oke. aja. Kalau misalkan instalasinya ini umur instalasinya tuh berapa tahun? Ini sudah berapa, hampir 3 tahun ya, Hampir masih 3 tahun. masih kokoh sih. Nanti- Pakai apa? Besi yang paling murah ini. Oh, ini. Iya. Berarti Ini kan sebenarnya bisa dihematkan ya. bisa juga pakai bambu, nggak harus pakai besi. Nggak harus pakai besi, pakai bambu juga bisa. Itu Dan lebih murah. Ini untuk penutupnya ini Plastik. plastik biasa ya. Iya, plastik UV. UV, ini plastik harus UV. plastik Nah, ini yang agak mahal ini di Iya, sini ya. iya. Plastik UV-nya, terus ini pipa paralon biasa gitu ya. Pipa paralon biasa. Kalau saya di sini pakai yang paling murah juga. Yang paling murah juga, Iya, sahabat jadi tani, modal bahannya minimalis, juga. hasil maksimal. Prinsip ekonomi tetap dikedepankan, Iya, ya Mas ya. iya. Jangan Masnya ini orang ekonomi juga dulunya, bukan kita orang teknik sedikit ya. Oke sahabat tani, untuk kendalanya tadi paling banyak paling di OPT, kemudian untuk modal tidak terlalu nggih. Jadi Iya. jangan dipikirkan kalau hidroponik itu selalu mahal. Gimana caranya Mas Agus itu meyakinkan kepada mungkin ada teman-teman di komunitas petani milenial atau mungkin di teman-teman sepermainan gitu untuk mengajak mereka terjun di dunia hidroponik dengan tidak membayangkan yang serem-serem gitu. Oh. Ini bagi yang udah terjun aja ya. Oh boleh. Iya. Kalau yang udah terjun itu pokoknya nandur bakal panen. Kalau Sopo nandur, bakal panen pasti. Nandur terus pokoknya panen terus gitu aja. nggak usah pikirannya Iya. nggak usah terlalu Nggak jauh usah gitu khawatir ya. nanti panennya kebanyakan saya jual kemana ya. Jangan berspekulasi Ya, liar iya, gitu. jangan khawatir kayak gitu. Oh, gitu. Pasarnya masih luas Itu tadi hidroponik. ada yang takut nanti panen saya kemana ya. Nah itu Ya. untuk pasarnya terjamin. Apa Mas Agus bisa menjamin ini untuk pasarnya? Kalau jaminan sih saya nggak berani jamin sih ya. Nggak bisa. Tapi kalau masalah peluang pasar, saya yakin sayur kan kebutuhan pokok Kebutuhan ya. pokok. Terus sekarang tuh kan orang semakin sadar dengan kesehatan. Nah, salah satunya itu pemilihan bahan makanan yang sehat. Sekarang itu udah menjadi prioritas. Apalagi sekarang banyak sekali makanan-makanan yang bervariasi gitu ya. Ya. Ada variasi ini makanan menu baru ini, menu baru itu, dan kalau saya lihat itu banyak yang menggunakan selada gitu. Iya. Jadi itu mungkin salah satu potensinya untuk itu ke situ ya, larinya Iya, ke iya. situ. Gitulah sahabat tani. Jadi jangan takut untuk menanam. Kalau kata Mas Agus, sopo nandur bakal panen gitu. Ya sahabat tani, ini kayaknya pertanyaan terakhir Mas. Adakah closing statement dari Mas Agus untuk sahabat tani kita di rumah? Petani itu hidupnya nyaman. Bertanilah. Dah, gitu aja. Wih, singkat, padat, dan jelas seperti iklan ini. Iya. Iklan lagi ya. Udah. Dan sahabat tani, petani itu hidupnya nyaman, maka bertanilah. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miati, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih.